Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'. Yang saya hormati Bapak Amiruddin SPDI MPDI selaku pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nama saya Eva Nadila dari 4 PAIB 1. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan dari judul konsep pendidikan seumur hidup lifelong education dalam perspektif Islam. Yang mana di sini hakikat pendidikan seumur hidup, dan yang kedua urgensi pendidikan seumur hidup, dan yang ketiga implikasi pendidikan seumur hidup terhadap pendidikan Islam. Baiklah. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu hakikat pendidikan seumur hidup. Dari pendidikan itu adalah lembaga dan usaha pembangunan serta watak bangsa, di mana pendidikan yang mencakup ruang lingkup yang amat komprehensif, yaitu dengan pendidikan kemampuan mental, pikir atau disebut rasio intelek, kepribadian manusia yang seutuhnya. Adapun pengertian pendidikan seumur hidup hakikatnya yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan sewajarnya berlangsung selama manusia hidup. Hakikat pendidikan seumur hidup, belajar merupakan tugas semua manusia, dari yang tua sampai yang muda, yang besar sampai yang kecil, dan kaya miskin. Semua mempunyai tugas tersebut. Belajar memberi, belajar menerima, belajar bersabar, dan belajar menghargai, dan belajar menghormati, dan belajar sesama, hal yang merupakan kenyataan kehidupan sehari-hari dari dahulu sudah dapat dilihat bahwa pada hakikatnya orang belajar sepanjang hidup meskipun dengan cara yang berbeda dan memulai proses yang tidak sama. Tahap-tahap perkembangan individu, yaitu dengan masa balita, masa kanak-kanak hingga masa dewasa, yaitu sekolah atau masa pun keremajaannya. Peranan-peranan sosial yang umum dan unik dalam kehidupan yang berbeda di setiap lingkungan hidup. Lalu implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan. Yang pertama, pendidikan realisasi baca tulis fungsional memuat dua hal. Yang pertama, memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung profesional bagi anak didik. Yang kedua, menyediakan bahan bacaan yang perlu untuk mengembangkan lebih lanjut cakapnya yang telah dimilikinya. Selanjutnya, pendidikan vokasional, di mana pendidikan vokasional ini adalah program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia. Selanjutnya juga pendidikan profesional, pendidikan dalam upaya mencetak golongan profesional yang mampu mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan, yaitu yang pertama, mendidik ke arah perubahan, mampu mengikuti perubahan itu dengan sosial dan pembangunan. Dan selanjutnya pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik, pendidikan dalam upaya penguasaan pendidikan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Lalu urgensi pendidikan seumur hidup. Urgensi seumur hidup mencakup beberapa aspek. Yang pertama, aspek ideologis, di mana setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini untuk memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, di mana meningkatkan pengetahuan dan menambahkan keterampilannya. Lalu pendidikan seumur hidup akan membuka jalan bagi seorang untuk mengembangkan potensi-potensi yang pada dirinya yang sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, aspek ekonomis, di mana pendidikan merupakan cara paling efektif untuk dapat keluar dari lingkungan setan kemelaratan akibat kebodohan. Selanjutnya, aspek sosiologis, di negara berkembang kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya.
ada yang putus sekolah, dan bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Selanjutnya, aspek politis, di mana pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada seluruh rakyat, memahami fungsi pemerintah, DPR, MPR, dan lembaga-lembaga negara yang lainnya. Selanjutnya, aspek teknologis, di mana pendidikan seumur hidup ini sebagai alternatif bagi para sarjana, teknis, dan pemimpin mempengaruhi pengetahuan dan keterampilan sosial di negara-negara maju. Selanjutnya, aspek psikologis dan pedagogis. Sejalan dengan makin luas, ilmu pengetahuan tidak mungkin lagi dapat diajarkan seluruhnya di sekolah. Tugas pendidikan sekolah yang hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang metode belajar, mungkin menanamkan motivasi yang kuat untuk terus-menerus agar belajar sepanjang hidup, memberikan keterampilan secara cepat, dan mengembangkan daya adaptasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila dapat kekurangan terhadap penyampaian. Saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.